Halo semua, kembali lagi di Belajar Kripto. Hari ini kita akan membahas tentang menggunakan Bitcoin. Bitcoin adalah sistem keuangan digital terdesentralisasi pertama di dunia. Sejak diluncurkan tahun 2009, fungsinya terus berkembang dan sekarang dapat digunakan untuk 3 hal utama. Yang pertama sebagai alat tukar, kemudian alat investasi, dan sebagai pendorong inovasi teknologi. Nah, yang pertama, sebagai alat tukar, Bitcoin bisa digunakan untuk mengirim nilai secara langsung ke siapapun di dunia, tanpa harus melalui perantara seperti bank atau layanan keuangan. Kita hanya butuh dompet digital dan koneksi internet. Dalam perannya sebagai alat investasi, banyak orang membeli dan menyimpan Bitcoin karena jumlahnya terbatas. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah tercipta. Hal ini membuat Bitcoin langka dan berpotensi menjadi penyimpan nilai jangka panjang seperti emas. Dan yang terakhir, dari sisi teknologi, Bitcoin telah memicu lahirnya berbagai inovasi. Teknologi blockchain yang mendasari membuka kemungkinan baru seperti pencatatan permanen, kontrak pintar, dan sistem keuangan tanpa otoritas pusat. Kita lanjut ke jenis node Bitcoin. Full node dan SPV node. Untuk menjaga agar sistem Bitcoin tetap berjalan dan aman, dibutuhkan banyak komputer yang saling terhubung, yang disebut node. Ada 2 jenis node utama. Yang pertama, full node. Ini adalah node yang menjalankan perangkat lunak Bitcoin Core. Mereka menyimpan salinan lengkap dari seluruh blockchain, termasuk semua transaksi dari awal hingga sekarang. Full node sangat penting untuk memastikan integritas dan kevalidan jaringan Bitcoin. Mereka ikut memverifikasi setiap blok dan transaksi sesuai aturan protokol. Dan yang kedua, SPV node atau Simplified Payment Verification. Nah, node jenis ini lebih ringan karena hanya menyimpan bagian penting saja, yaitu block header, bukan seluruh transaksi. Jadi SPV node ini biasanya digunakan dalam aplikasi wallet di smartphone atau desktop. Jadi meskipun tidak menyimpan data lengkap, SPV node masih bisa memverifikasi transaksi menggunakan Merkle Tree yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, struktur data yang memungkinkan pengecekan keaslian transaksi secara efisien. Nah, kedua jenis ini sama-sama penting. Full node menjaga keutuhan sistem, sementara SPV node memungkinkan lebih banyak orang bisa berpartisipasi karena ringan dan mudah dijalankan. Kita lanjut ke alat pembayaran, tipe transaksi dan konfirmasi. Nah, Bitcoin bisa digunakan untuk melakukan pembayaran, namun ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam sistem Bitcoin ini, yaitu yang pertama, transaksi standar. Nah, yaitu untuk mengirimkan atau untuk pengiriman Bitcoin dari satu alamat ke alamat lain. Ini yang paling umum digunakan dan biasanya cukup dengan satu tanda tangan digital saja. Yang kedua, transaksi escrow. Ini digunakan ketika ada dua pihak yang membutuhkan jaminan kepercayaan. Dengan escrow, Bitcoin ditahan oleh pihak ketiga sampai kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya setelah barang diterima atau layanan selesai. Nah, yang ketiga, transaksi custom. Dalam Bitcoin, kita bisa membuat skrip transaksi yang kompleks sesuai kebutuhan. Misalnya, transaksi multisignature yang membutuhkan 2 atau lebih tanda tangan agar bisa diproses. Ini cocok untuk perusahaan atau proyek kolaboratif. Namun, ada satu karakteristik penting dari pembayaran Bitcoin. Nah, waktu konfirmasi. Karena sistem ini bekerja dengan proof of work, konfirmasi transaksi biasanya memakan waktu antara 10 sampai 60 menit, tergantung kepadatan jaringan dan jumlah biaya transaksi. Untuk transaksi besar atau penting, disarankan menunggu beberapa konfirmasi sebelum menganggapnya sah. Kemudian alat investasi. Selain digunakan untuk transaksi, Bitcoin juga populer sebagai alat investasi. Banyak orang menyimpan Bitcoin sebagai bentuk lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan mata uang fiat. Bitcoin bersifat langka dan terprogram. Total supply maksimalnya hanya 21 juta Bitcoin dan saat ini lebih dari 19 juta yang sudah beredar. Ini artinya semakin sedikit Bitcoin tersisa untuk ditambang, sementara permintaannya terus meningkat. Nah, harga Bitcoin itu sangat volatil. Dalam 1 tahun harganya bisa melonjak berkali-kali lipat, tapi juga bisa turun drastis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa investasi Bitcoin memiliki resiko tinggi.
Meskipun begitu, banyak investor baik individu maupun institusi mengalokasikan sebagian kecil dari portofolio mereka ke Bitcoin sebagai aset spekulatif beresiko tinggi, sebagai potensi imbal hasil yang tinggi. Nah, kemudian Bitcoin juga bisa digunakan dalam berbagai strategi investasi, mulai dari buy dan hold, kemudian trading jangka pendek, hingga digunakan sebagai jaminan kolateral dalam ekosistem DeFi. Intinya, Bitcoin sebagai investasi bisa sangat menguntungkan, namun perlu dilakukan dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu inovasi teknologi. Bitcoin tidak hanya mengubah cara kita melihat uang, tapi juga menjadi fondasi dari berbagai inovasi teknologi yang lebih luas. Pertama, Bitcoin memungkinkan penyimpanan data permanen di dalam blockchain. Melalui fitur seperti OP Return, pengguna dapat mencatat pesan atau data yang akan tetap tersimpan selamanya, tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah. Kedua, ada notarisasi elektronik. Dengan mencatat hash dari dokumen penting di blockchain, kita bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut telah dibuat pada waktu tertentu, tanpa perlu pihak ketiga seperti notaris tradisional. Kemudian ketiga, Bitcoin membuka jalan untuk kontrak digital. Walaupun Bitcoin bukan platform smart contract seperti Ethereum, kita tetap bisa membuat skrip transaksi yang memenuhi logika tertentu, misalnya transaksi bersyarat, multisig, atau time lock. Yang keempat, konsep e-voting juga dibangun di atas prinsip Bitcoin atau prinsip blockchain. Transparansi, integritas data, kemudian desentralisasi. Meskipun belum banyak diterapkan secara luas, fondasinya sudah ada, dan Bitcoin membuktikan bahwa sistem tanpa otoritas pusat bisa bekerja dengan aman dan efisien. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi Bitcoin bukan hanya tentang uang digital, tapi juga tentang bagaimana kita membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan adil. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.